semuanya, selamat datang di Big Talk obrolan santai tapi aja. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai soal isu-isu dunia dan peran Indonesia di tengah dinamika global yang makin kompleks saat ini. Aku Nadila, di sini aku bakal nemenin kalian di episode spesial kali ini bersama dengan dua partner aku. Di sini ada dan aku Andrea. Ada saya Syalevi. Topik kita kali ini lagi ramai diperbincangkan, yaitu soal arah politik luar negeri Indonesia setelah bergabung ke dalam BRICS. Dan tentu aja gimana arah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto membawa warna baru dalam diplomasi Indonesia. Dan yang bikin lebih spesial lagi episode kali ini itu kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih, seorang guru besar Hubungan Internasional dan Universitas Indonesia, Prof. Dr. Freddy Burhamalo Lumban Tobing MSI. Terima kasih banget Prof udah menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast kita kali ini. Dan kami juga senang banget Prof, dan pastinya penonton juga udah gak sabar untuk mendengar pembahasan kita pada hari ini. Mungkin kita langsung masuk aja ke topik obrolan kita. Oke, jadi topik obrolan pertama nih Prof, soal bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS yang emang jadi perbincangan ya di saat ini gitu. Jadi dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS nih, banyak yang bertanya juga bagaimana arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya. Soalnya kan langkah ini masih bisa dikatakan sejalan dengan prinsip politik bebas aktif ya, yang selama ini menjadi dasar politik luar negeri kita gitu. Menurut Prof bagaimana? Baik, memang kalau berbicara mengenai bergabungnya atau Indonesia melamar untuk menjadi anggota BRICS, ini menarik perhatian publik. Jadi ini kan tadi sudah disinggung ya bahwa prinsip politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Kalau dilihat dari sejarahnya kita tahu bahwa pengertian bebas aktif kan kita tidak mengikatkan diri kepada blok-blok kekuatan antara blok barat dan blok timur pada masa perang dingin terutama gitu ya. Nah, dianggap mengikatkan diri pada salah satu blok itu akan jauh lebih mengandung resiko bagi kepentingan Indonesia sendiri, karena ketika kita ke blok yang satu, blok lawannya akan bereaksi terhadap kepentingan kita, sehingga Bung Hatta kan dengan pidatonya yang terkenal itu kan mendayung di antara dua karang, mengatakan sebaiknya kita tidak mengikatkan diri. Nah, mulailah waktu itu orang menyebut itu sebagai kebijakan luar negeri yang non-aktif. Nah, kembali ke BRICS. BRICS ini kan persoalannya adalah kita kenal BRICS ini sebagai blok perdagangan. Nah, blok perdagangan antara lain diinisiasi oleh Brazil, India, Rusia, China, dan Afrika Selatan. Nah, kalau bicara blok, langsung konotasi orang kan kepada prinsip non-blok. Gitu. Iya, betul. Wah, gimana nih? Apakah kita meninggalkan politik bebas aktif dengan mengikatkan diri gitu? Nah, kita sih kembali kepada definisi bebas aktif ya. Bebas aktif artinya sebenarnya kalau yang aslinya kan kita nggak bicara blok, tetapi bebas kita itu sebagai negara merdeka, aktif itu praktek dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa kita ini harus aktif dalam mendukung terciptanya ketertiban dunia dan anti penjajahan dari muka bumi gitu ya. Nah, jadi sejauh ini sih kekhawatirannya lebih kepada istilah blok perdagangan. Karena dengan mengikatkan diri dengan blok perdagangan BRICS, dikhawatirkan ini akan menimbulkan reaksi dari pihak barat. Ya, barat antara lain Amerika dan Eropa gitu. Jadi menurut saya kalau pilihannya adalah mengikatkan diri kepada BRICS, sah-sah aja sepanjang sudah memperhitungkan reaksi barat. Artinya kita ini perdagangannya kan nggak bisa cuma mengandalkan pada BRICS.
Meskipun digadang-gadang, wah ini 70% dari perdagangan dunia ini ada di BRICS. Ada di BRICS, ya betul. Kemudian banyak melamar juga untuk ikut-ikut ke sana ya. Tapi kan juga masih banyak belum ada sukses story-nya. Mereka mau melepaskan diri dari dolar, kan nggak sanggup Nggak juga. sanggup juga, iya. Mau menetapkan mata uang sendiri dalam BRICS juga nggak mudah. Jadi itu ya. Jadi ya pemerintahan yang sekarang sih ya kita beri kesempatan lah kalau memang dia niatnya mau demi perdagangan Indonesia yang lebih cerah ke depan dengan memanfaatkan forum BRICS, ya monggo-monggo aja. Jadi diberikan langkah untuk mencoba lah ya buat Ya, masuk ke dalam BRICS. tapi toh prinsip Indonesia tidak menutup diri terhadap Amerika, Di Eropa gitu ya. Tapi bahwa Amerika dan Eropa nanti bereaksi negatif, ya itu yang Ya, saya bilang risiko yang harus diperhitungkan. konsekuensinya lah ya. Ya, Kita itu ya kan itu. yang harus diperhitungkan masak-masak. Saya nggak tahu pemerintah perhitungannya seperti apa gitu. Baik Pak, lalu pada pemerintahan sebelumnya sendiri, Indonesia kan digadang-gadang akan memasuki OECD, di mana itu juga anggotanya itu terdiri dari negara-negara barat. Tapi pada pemerintahan selanjutnya justru Indonesia malah masuk ke BRICS. Nah, pandangan Profesor sendiri bagaimana? Ya itu makanya tarik-tarikannya kan di situ. Antara kita mau condong ke barat atau mau condong ke non barat gitu ya. BRICS itu kan lebih banyak kan non barat. Di situ ada China, ada Rusia gitu ya. Kalau OECD tadi udah dibilang lebih banyak barat. Sama kan tarik-tarikannya, tidak final semuanya akhirnya. Belum selesai dengan OECD nanti pindah ke BRICS. Ya, that is politics ya. Jadi bicara soal kepentingan. Ya, kepentingan kita kan tidak pernah statis ya. Kepentingan adalah sesuatu hal yang dinamis, mengikuti national interest dan dinamika internasional gitu. Baik, Pak. Lalu masuknya Indonesia ke BRICS sendiri apakah menjadi salah satu komitmen Indonesia terhadap dedolarisasi, Pak? Ya artinya begitu kita masuk ke BRICS ya kita harus ikut iramanya BRICS. Itu kan konsekuensi Konsekuensinya, harus ya. kita perhitungkan dari yang saya katakan. Apapun yang terjadi sepanjang konsekuensi itu menurut perhitungan kita itu tidak akan banyak merugikan, why not gitu. Tapi kalau perhitungannya berbeda bahwa terlalu berat konsekuensinya, kan harus berhitung ulang untuk jaga-jaga, jaga jarak lah dengan BRICS supaya hubungan dengan Amerika dan Eropa gitu. Ya, Anda udah bisa lihat reaksi Trump. Iya betul. Kita kena tarif. Dari 32% kemudian dibilang udah dikurangi akhirnya 19. Tetap aja. Artinya kita kena penalti. Tetap kena Ya. penalti. Kalau kita nggak butuh Amerika, ya cuek aja. Tapi kan butuh. Iya, betul. Gitu. Karena tiap langkah ada konsekuensinya. Pasti, ya kan? pasti. Ya. Nah, kita masuk ke ini kali ya, Pak Prof. Indonesia kan juga sedang berproses nih masuk ke dalam OECD, ya kan? Seperti yang kita tahu. Tadi. Bahkan juga udah dapat dukungan nih dari para anggotanya, ya kan? Nah, dengan langkah baru nih, BRICS, Indonesia masuk ke BRICS, terus lagi berproses masuk ke OECD. Apakah kedua itu masih bisa berjalan berdampingan, gitu? Atau justru salah satunya tuh bisa menghambat satu dengan lain? Ya, tiap-tiap organisasi pasti ada aturan mainnya lah, gitu ya. Yang pasti dua-duanya ini bicara soal aktivitas perdagangan internasional. Ya, jadi di OECD harus dihitung, dia punya potensi pasar berapa besar. Di BRICS ada potensi pasar besar. Itu yang saya bilang kepentingan kita apa. Kita butuh mereka untuk jual barang ke kita atau kita butuh jual barang ke mereka. Itu biasanya buat timbal balik. Tetapi dalam hal kepentingan Indonesia saya rasa kan bagaimana ekspor kita bisa terbuka lebih banyak ke mereka gitu dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya lah gitu ya. Sama aja saya pikir ya semua masih by proses gitu ya.
Berarti ntar kita lihat ke depannya aja ya, bagaimana. Iya. Jadi nggak ada kata 100% dilarang, nggak ada. Itu adalah diskresi dari setiap pemerintahan untuk mengambil kebijakan, gitu loh. Berarti Prof, strategi kita untuk masuk BRICS dan masuk ke OECD ini juga strategi menarik dari dua pihak ya Pak? Iya pasti. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah. Pasti ada visi misinya OECD, visi misinya BRICS gitu ya. Saya sih melihat lebih politis BRICS daripada OECD. OECD itu udah lama sejarahnya itu ya, organisasi pengekspor gitu ya, negara-negara. Tapi BRICS agak sensitif karena mereka lebih seperti reaksi terhadap dominasi Amerika dan kawan-kawan terhadap perdagangan dunia. Mereka membentuk BRICS sendiri karena dianggap selama ini kurang fair. Liberalisasi perdagangan itu lebih menguntungkan. Sana Brasil, India dan seterusnya ini merasa kita ini punya potensi kalau kita bersatu gitu. Baik Prof, tapi kalau kita lihat BRICS ini kan sering dipandang sebagai kelompok yang agak berseberangan dengan geopolitik dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Menurut Profesor sendiri, apakah keanggotaan Indonesia di BRICS ini bisa berpengaruh terhadap hubungan kita dengan AS dan Uni Eropa, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan? Pasti, itu tadi yang saya bilang. Itu yang harus diperhitungkan gitu ya. Lebih banyak mana keuntungan yang kita dapat kalau bergabung dengan BRICS dan apa resiko dari reaksi yang muncul dari Amerika dan kawan-kawan. Tadi yang saya bilang misalnya aja reaksi Trump aja membuat kita geger. Kalau kita betul-betul udah ready untuk mengurangi ketergantungan hubungan dagang dengan Amerika, jalan aja biasa. Khawatir juga kita. Gitu. Jadi bicara bebas aktif kan bicara bagaimana keseimbangan itu harus bisa dijaga oleh politik luar negeri kita. Setiap politik luar negeri kan dasarnya adalah national interest. Jadi interest perdagangan Indonesia ini apa sekarang? Komoditas apa yang selama ini menjadi andalan kita tapi akses pasarnya kurang dan seterusnya. Ya pasti Amerika dan kawan-kawan akan menimbulkan reaksi. Karena tadi saya bilang pembentukan BRICS itu nuansa politiknya agak keras. Karena mereka membentuk itu untuk membentengi diri dari pengaruh negatif lah katakan bagi mereka itu perdagangan Amerika dan Eropa misalnya. Ya dipandang Amerika Eropa terlalu mendominasi dunia ini gitu. Jadi yang potensi bisa mengimbangi apa? Ya kita gabung ini Cina, Rusia, Brazil itu besar-besar itu, India, South Africa. Nah itu makanya dibilang kalau kita hitung-hitungan pasar kan bisa 70% kita ini perdagangan dunia ada di BRICS gitu. Tapi kan ketika itu di launch kayak gimana? Kan kita lihat sendiri, bikin dolar anti dolar aja juga susah. Ya, belum ada negara di dunia ini sekuat Amerika bisa membackup mata uangnya. Mata uangnya, ya betul. Tuh. Oke, jadi dari perbincangan BRICS tadi nih yang lumayan menarik ya, pembahasan kita pertama yang itu. Ya. Terus mungkin kita bisa lanjut kali ya Prof, ke pembahasan kedua nih. Yang dimana beberapa waktu lalu tuh Presiden Prabowo menghadiri parade peringatan 80 tahun kemenangan Tiongkok dalam Perang Dunia II. Yang dimana tuh beliau kan tampak bersandingan lah dengan beberapa pemimpin dunia lainnya gitu. Nah, menurut Prof sendiri nih, dari momen ini bagaimana kita tuh ngelihat sisi simbol politik dan arah diplomasi Indonesia ke depan itu bakal gimana? Terus hal ini tuh mencerminkan strategi nggak sih dari Presiden Prabowo itu untuk memperkuat hubungan dengan berbagai kekuatan global? Ya, memperkuat hubungan dengan berbagai kekuatan global itu sah-sah aja, ya, sah-sah aja. Tapi kan dalam diplomasi ada etika, ya.
Dia pernah ngobrol nggak dengan kawan yang lain bahwa ya kayak kita, saya dapat undangan nih dari si ini, kamu diundang nggak? Iya. Terus kalau kita tahu teman nggak diundang, saya mau datang, gitu. Kan harus ada obrolan Harus itulah, ada obrolan dulu ya. supaya teman itu nggak ngerasa ditinggalin, teman itu nggak merasa kita ini cuek dan seterusnya. Itu kan persoalan etika diplomasi gitu ya. Jangan terlalu pede juga lah kita. Jangan terlalu pede ya. Bahwa kita diundang oleh China kan, Amerika diundang nggak ya? Eropa begitu ada yang nggak diundang, ada yang diundang kan kita mesti agak hati-hati. Gitu. Ya, karena reaksi yang muncul itu kan bisa menjadi negatif tentang kita. Dianggap kita ini jadi mau ninggalin satu, yang kedua jadi condong ke blok sosialis gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu US China ini ada trade war. Itu yang cukup serius sebetulnya ya, bahwa defisit perdagangan Amerika terhadap China itu membuat Trump itu kan gusar, sangat gusar gitu. Tiba-tiba Indonesia mau mesra-mesraan ke sana gitu. Ya. Belum lagi peringatan itu kan juga kurang menyenangkan buat Jepang. Karena di situ kan menunjukkan kekalahan Jepang. Nah, padahal kita kan juga kawan lama dengan Jepang. Itu saya bilang lebih kepada etika pergaulannya aja gitu. Bahwa Indonesia mau datang ke undangan siapa aja kan memang itu hak kita sebagai orang yang diundang. Gitu. Jadi perihal kehadiran di China, saya pikir sih ya itu keputusan yang diambil oleh pemerintah cukup berani menurut saya ya, cukup berani. Why? Ya Cina itu udah cukup besar selama ini investasinya ke kita dan seterusnya yang mungkin perlu di maintain juga oleh pemerintah Indonesia. Ya kan bahwa Cina itu kan tidak berada dalam ruang hampa, ada kawan ada lawan juga gitu. Kita datangi lawannya kan juga akan bereaksi. Iya. Padahal lawannya itu kawan kita. The enemy of my enemy is my friend. It's my friend, ya Nah, betul banget. Ya, tapi sebaliknya kan, ya itulah politik gitu ya. Jadi otomatis Amerika, Indonesia kamu berangkat aja, boy yang ngobrol dikit kayak gitu apa gitu ya, atau nanti saya mau titip pesan atau apa, atau nanti lapor obrolannya apa aja dan seterusnya gitu ya. Saya enggak ini. Tapi kan kelihatannya saya nggak tahu persisnya, saya belum cek. Ada yang bilang kan memang dicoba Prabowo kan hadir ke Jepang dulu, tapi ke Jepang cuma nonton Expo, tapi habis itu langsung berangkat gitu ya. Mencoba mengikis sedikit-sedikit ya, kegusaran yang dari Jepang. Jepang kan pasti paling gusar tuh dengan peringatan itu. Misalnya. Nah itu masalah menjaga keseimbangan Lagi ya. hubungan pertemanan gitu. Baik, jadi intinya Indonesia tuh harus berusaha menyeimbangkan antara prinsip idealisme dan memilih langkah-langkah yang lebih realistis dalam diplomasi Indonesia. Nah, kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu masuk ke dampak bagi masyarakat dan generasi muda. Nah, kalau kita tarik ke konteks Indonesia yang lebih dekat, menurut terutama mahasiswa dan generasi muda, bagaimana arah politik luar negeri Indonesia ini bisa berdampak nyata bagi mereka, Prof? Dan apakah penting juga bagi masyarakat umum untuk ikut memahami arah diplomasi Indonesia ini? Iya, betul. Ancaman buat anak-anak muda sekarang ini kan terlalu cepat percaya sama sosmed. Sosmed itu dijadikan sebagai sumber berita yang paling valid. Yang paling valid lah ya buat mereka gitu. Dalam bahasa penelitian kualitatif, terutama kan kita perlu melakukan triangulasi. Jadi check and recheck. Check and recheck aja ya. Mana sebenarnya yang informasi yang benar gitu ya. Bukan hoax gitu ya. Jangan masuk ke wilayah hoax. Satu misalnya, ini isu apa sih yang sebenarnya? Ini isu perdagangan, ini isu militer, atau ini isu soal kedua pemimpin ini musuhan. Apa kita cuma mau ikut-ikut aja gitu kan?
Nah, sebagai anak muda kan harus punya pemahaman yang jelas Pemahaman, mengenai ya. isunya dulu. Jangan mau keseret-seret ke wilayah yang nggak jelas. Sosmed itu berbahaya kalau Iya, kita nggak betul. cukup matang untuk memahami realitas itu. Jadi Anda boleh cek media-media yang bisa dipercaya dan media-media pinggiran. Lagi media-media online gitu yang nggak ada dewan redaksinya, main masuk aja, masuk nggak pakai assalamualaikum, tapi udah merusak mindset orang. Iya. Saya yakin kalian bertiga nih, begitu bangun, yang dicari apa sih? Ini yang dicari. Apa gue mana? Terus langsung lihat gosip apa nih? Terus zaman saya, koran yang dicari. Bangun pagi langsung ke depan, koran hari ini. Begitu koran nggak datang, telat, udah marah-marah gitu. Aduh. Langsung yang dilihat apa? Headline dulu. Gitu. Sekarang udah beralih ke ini. Tapi yang berbeda sekarang kan, sampah itu banyak di sini. Kalau katakan koran tertentu Iya. gitu kan mereka udah terseleksi oleh Iya, terseleksi dewan oleh redaksinya gitu. Kalau media online, ini siapa nih? Ini siapa Ini nih? siapa Wah, ini? waktu lihat headline-nya, wah, kan udah mulai sering ada, wah si ini ditangkap di Ditangkap, penjara iya. mungkin, padahal itu cerita bohong aja. Hoax. Nggak ada itu realitas itu. Sekarang udah mulai ada program dicek ini pemberitaannya, ini jelas hoax, ini hoax, ini hoax. Tapi percaya apa enggak kan nanti ada buzzernya juga lagi. Iya. Nah itu ya. Jadi anak muda harus lebih kritis, ya kritis. Jangan mudah percaya pada pemberitaan gitu ya. Pemberitaan ada media-media resmi yang bisa ditanyakan dan seterusnya gitu. Bahwa Indonesia juga punya politik luar negeri, kebijakan luar negeri, kita harus paham dengan prinsip bebas aktif. Ya, bebas aktif itu kita bebas dan kita sebagai negara merdeka berdaulat, itulah yang disebut sebagai kemandirian, aktif, melaksanakan amanat dari konstitusi, ya, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Tuh. Dari Levi ada tambahan mungkin? Silakan, Nabila. Oke, ini pertanyaan tambahan lagi nih, Prof. Kalau dari Prof sendiri tuh ada optimis nggak sih kalau misalnya Indonesia tuh bisa menjaga statementnya yang soal menjaga prinsip bebas aktifnya, terus kayak memperkuat posisi strategisnya di dunia internasional gitu? Ya, kita harus optimis sebagai Harus negara. optimis ya? Iya dong. Tapi optimis itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa memilih pemimpin itu semakin penting. Jangan asal-asal milih pemimpin yang nggak punya wawasan internasional, yang nggak punya nasionalisme, begitu ya, yang nggak punya integritas, kejujuran dan sebagainya. Ya, kalau nggak repot. Ya, bahwa kita ini negara besar, iya, tapi kalau negara besar dipimpin oleh orang yang salah, jiwanya kecil, ya repot, gitu loh. Berarti langkah awalnya tuh dari memilih pemimpin dulu lah ya gitu ya? Iya, Langkah apalagi awal. sekarang kan memilih pemimpin sekarang pemilihan langsung. Iya bang, betul. Pemilihan langsung sementara kita ini dijejali dengan hoax. Calon ini, berita ya. benarnya apa kan? Buzzer di mana-mana sekarang. Nah itu, jadi nggak ada. Kalau dikontrol kan nanti parah. Kita bilang ini negara balik lagi nih otoriter. Nggak bisa dikritik. Nah, karena sebutannya. Media itu mengisi online itu mengisi ruang publik yang begitu terbuka. Ruang publik nggak ada yang punya katanya. Silakan masukin sampah, masukin apa aja dimasukin lah ya. Nah itu kita punya kemampuan memfilter nggak? Iya. Nah, kalian kan sebagai mahasiswa politik mestinya lebih punya filter itu. Lalu belakangan ini juga banyak dengan adanya AI dan deepfake, dengan adanya AI kita buatan dan juga deepfake sendiri, ini kan juga banyak berita bertebaran yang ternyata sudah dipalsukan oleh AI begitu. Tanggapan Prof sendiri bagaimana soal?
apakah mungkin bisa jadi ya ini memang berbahaya atau bagaimana? Ya sama aja, AI itu kan tetap kemampuan filter orang yang diuji. Ya, Anda percaya AI atau Anda harus kembali kepada baca buku teks dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan triangulasi lagi yang tadi saya bilang. Jadi setiap mahasiswa harus rajin tetap mengcek and recheck satu informasi. Ya, Nabila nih besok libur. Bener libur apa enggak? Gue sih seneng aja. Ya, senang Tapi aja nanti kita gue kan nggak libur masuk, gitu ya. iya tahu-tahu nggak libur. Katanya nggak libur. Cek ke Levi, cek ke Dea, dan seterusnya. Oh nggak cukup nih, karena sama-sama mahasiswa. Sama-sama. Cek ke fakultas, Ke dosennya langsung. dosennya. Apalagi kalau dibilang libur karena dosennya nggak masuk. Dosennya mau keluar kota, keluar negeri, benar apa enggak? Info dari mana itu? Nah, kayak gitu. Iya. Jadi harus AI pun ada plus, ada minusnya gitu ya. Dan ada bukti bahwa tidak semua yang ditulis AI itu mengandung kebenaran, akurasinya juga bisa diragukan. Gitu. Ya, karena ada ininya kan, ada feedernya yang Iya, memasukkan betul. informasi itu kan. Kalau dia tidak update, tidak updated juga repot. Jadi basi semua. Iya, infonya Gitu. semua. Sekarang kan kita gampang kalau lo apa arti BRICS gitu, dia cepet. Iya, infonya langsung cepat gitu. Tapi benar apa enggak kan logik kita kan juga harus Ya kembali ke individunya aja. kerja dong. Iya. Nah, makanya mahasiswa ilmu politik terutama harus berada di garis depan untuk soal-soal itu. Menjelaskan kepada anak-anak yang bukan ilmu politik. Jangan cuma modalnya ikut-ikut demo tapi nggak ngerti yang dia obrolin apa nih. Yang didemoin tuh apa gitu ya. Ya. Aspirasi yang harus Iya, misalnya ini isu tenaga kerja, yuk kita ke DPR. DPR komisi berapa? Pokoknya DPR kan gitu. Pokoknya gedung DPR aja. Gitu. Kayak saya baca nonton di video, demo mau ke Trans 7 datangnya Transmart. Iya betul. Ya, misalnya. Itu ramai banget itu. Nah, itu kan kayak begitu. Jadi banyak yang bisa keliru gitu ya. Tapi enggak lah, jangan sampai juga anti teknologi. Jangan kudet juga ya. Inovasi-inovasi baru, membuka mata ya juga. dulu ada ChatGPT, AI sekarang. Yang paling ngeri kan AI sekarang video orang itu sebenarnya bisa di AI. Iya betul. Bisa dijadiin. Trump tiba-tiba aneh-aneh. bisa nyanyi lagu Nyanyi dangdut, lagu. gitu. Iya, Wah betul. keren dong. Padahal ya AI. Prabowo sama Jokowi adu tinju gitu. Itu ya AI semua. Nah, yang kayak gitu harus hati-hati. Boleh bikin AI yang isinya candaan, tetapi ada hal-hal yang nggak boleh Ada batasannya lah ya. nggak boleh dijadikan bahan bercanda gitu ya, berbahaya. Itu ya. Jadi anak muda boleh tahu AI. Jalan singkat untuk tahu dulu tentang hal yang kita baru tahu, tapi habis itu harus dicari informasi yang benarnya. Gitu. Yang paling tidak, AI apa sih? Jenis makanan, jenis mobil, atau sepatu merek baru nih. Nah, yang kayak gitu kan cek dulu aja di AI boleh. Ya. Gitu. Ya, baru Anda telusuri lagi informasi tambahan yang Kembali lagi ya, check and recheck. iya, jangan cepat percaya pada satu sumber berita. Justru banyaknya hoax ini malah ada Kak ketika terdapat kebebasan pers. Ya, itu salah satu efek dari kebebasan pers. Jadi kebebasan pers ini kan sebetulnya menuntut adanya tingkat pendidikan masyarakat. Ya, kalau masyarakat itu pendidikannya masih rata-rata di bawah, dia nggak bisa mencerna hoax, nggak bisa, gampang dibohongi. Ya itu misalnya. Gampang tertipu oleh headline berita. Iya. Seringkali masyarakat kita itu juga kalau baca berita hanya baca headline-nya, tetapi tidak membaca. Ya, memang itu selalu dari masa ke masa kecenderungan itu ada, dan menurut saya manusiawi. Orang pengen cepet tahu aja. Pengen Gitu. cepet tahu. Kita sering nonton film, begitu ditonton beda judul sama Judul sama kita isinya merasa ya. ditipu gitu. Merasa itu. Ya kan?
Beli buku, kalau zaman saya dulu, wah fotokopi ikut, udah fotokopi bayar mahal-mahal pas baca isinya. Nggak Ya. sama yang kita cari, judulnya oke. Nah sering begitu. Kalau zaman saya dulu, wah fotokopi ikut, udah fotokopi bayar mahal-mahal pas baca isinya. Nggak Ya. sama yang kita cari, judulnya oke. Nah sering begitu. Sekarang tugas dosen adalah ketika mahasiswa mengajukan proposal, judul sama isinya sama nggak nih? Sama, urusannya begitu. Itu ya, jadi jangan gampang percaya pada berita-berita judul-judul berita gitu. Itu dari dulu pesannya sama. Headline itu adalah satu kebutuhan media untuk meningkatkan jumlah pembelian. Orang beli karena lihat judul. Orang nonton film karena lihat judul. Karena lihat judulnya. Judulnya menarik nih. Nah, ini keren nih filmnya nih. Gitu. Tonton. Pasti lihat, ya kok beda ya gitu. Seterusnya. Itu memang don't judge a book by the cover Iya, jangan dulu menilai gitu aja tanpa ada lihat isinya. Dilihat isinya. Gitu. Wah, luar biasa banget pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak, Prof. Banyak banget poin yang bisa membuka wawasan tentang bagaimana Indonesia menavigasi politik global di tengah perubahan dunia yang cepat banget. Terus juga tadi barusan udah ngomongin AI yang kita sebagai mahasiswa ilmu politik juga harus terdepan, kritis, jangan terlalu mudah percaya berita-berita yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Cek and recheck aja gitu. Info-info yang kalian dapat tuh dari sumber mana sih gitu, tersebut kebenarannya gimana. Terus ya pokoknya di segmen TikTok kali ini tuh semoga obrolan yang kita omongin dengan aku Nabila, Edrea, Levi dan juga ada Profesor Freddy memberikan pemahaman baru lah buat kalian di kancah dunia internasional gitu. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan refleksi bahwa politik luar negeri bukan hanya urusan diplomat, tapi juga bagian dari masa depan kita sebagai warga negara dunia. Oke, steward. Jadi buat kalian yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe di channel ini. Dan tunggu video-video kita lainnya. Terima kasih juga, Prof. Ya. Terima kasih. Sukses selalu ya semua. Sama-sama. Guys, sekian dari podcast kali ini. Semoga bisa membawa insight bagi kalian. Kata aku Andrea, Aku Nabila dan Aku Syalevi. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap kritik, tetap berpikir global.